mutlak mas, mutlak. Jadi kan pemasaran itu sebetulnya kan hanya ada dua ya, offline sama online. Offline oke lah panjenengan mau iki ana mulai dhewe sing offline. Nah, waktu panjang gitu atau panjenengan minta kepada kita untuk ngajari sing offline, tak ajari. Boleh. Itu offline. Karena ada beberapa strategi yang secara offline. Nah, yang online salah satunya adalah kemudian metode ini kita harus bisa masuk itu tadi digital marketing. Iya kan? Nah, gitu. Nah, kalau kemudian panjenengan tidak punya follower atau kemudian tidak bergabung dengan yang punya follower banyak, jenengan mau main di selancar gimana? Gimana sudah? Ya kan? Maka kemudian panjenengan harus kemudian bergabung sehingga kalau panjenengan mau jualan di online itu sebetulnya adalah kayak semacam benang budak gitu. Jadi harus memang gitu. Ini ya ketemu kene terus gitu, sampai budak itu sehingga ini nanti akan saling ketemu. Benang budak itu kalau itu ada alirannya maka semuanya akan teraliri. Alirannya apa? Adalah panjenengan tahu-tahu. Sing ini itu ning gini, ini itu ning itu. Oke, itu. Gitu. Sehingga harapan saya panjenengan itu kemudian nanti bisa terpaut satu dengan yang lain terus gitu. Inilah model marketing yang sekarang itu kayak itu. Tanpa itu nggak bisa. Oke, gitu. Itu. Kalau ada yang 10.000 ke atas, saya akan advocate juga yang sama-sama 10.000 ke atas. Akan nanti membentuk epicentrum tersendiri gitu, dia nanti kemudian yang lain juga masuk. Gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Didiskusikan? Silakan. Ayo bebas. Nampak ini sudah siang sudah mau. Ada yang ingin disampaikan? Yuk, silakan. Ayo, monggo. Udah ngelucu ini. Waduh, lagi lihat. Ada, silakan. Monggo. Bebas mau usul, mau minta apa atau mungkin bagaimana. Silakan. Mau ketemu. Monggo. Ya, ada? Ya, silakan. Baik, nama saya Hermawan. Saya dari Dusun Masuk Sektor. Untuk materi saat ini sangat menarik sekali. Tadi cakupannya juga yang kemarin saya sampaikan juga kepada Pak Dewan yang mengusul itu perlu adanya juga monitoring dan mentoring peserta. Biasanya tidak semua peserta itu tipe pelajar nih Pak. Jadi datang mencatat, belajar, praktek. Ya. Tapi biasanya juga macam-macam. Peserta itu ada yang ya sambilan, dan cuci mata dan sebagainya. Jadi supaya lebih efektif dan efektif dalam artian materi, outputnya kan sebenarnya untuk untuk edukasi dalam usaha muda. Nah, itu perlunya adanya tahap berikutnya misalnya apakah itu nanti bisa disahkan kelas-kelas berikutnya, apakah belum. Yang kedua, biasanya di dalam metode pelatihan itu tidak hanya selesai di level fisik. Nah, materi-materi pada hari ini banyak sekali yang topiknya memang fisik. Nah, apakah di dinas koperasi UMKM itu apakah itu yang kami tunggu juga, karena di badan pelatihan yang terlaksana di kelurahan kami banyak sekali hanya level mandatori atau fisik saja dan selesai. Ketika dilaksanakan mau tidak itu monggo, jadi kan seperti seolah-olah hanya membuang dana saja. Tapi kalau misalnya lebih monitoring kita bisa lihat dan kita ngundang segini, hasilnya segini. Oh, dari hasil peserta sekian ternyata yang menetes cuma 1, 2, 3 itu seperti apa? Itu mungkin saya mau tahu. Terima kasih Mas. Ya, tolong nanti sampaikan juga dengan pengusung ya dari Bapak Ibu Dewan ya. Karena ini 2 kelas ini adalah kelas
pokir, gitu, atau usulan dari Bapak Ibu Dewan. Kami sudah sampaikan kepada beliau-beliau, memang kemudian yang namanya pelatihan itu harus ada tindak lanjut, kan gitu kan? Jadi harus kita monitoring juga. Nah, cuman kita kembalikan pada beliau-beliau karena program itu adalah sepenuhnya dari beliau-beliau. Makanya minta tolong pada rekan-rekan semua sampaikan kepada yang bersangkutan, pada beliau-beliau, agar ini ada tindak lanjut untuk grade berikutnya seperti apa, monitoringnya seperti apa. Kalau dari kami itu siap, karena memang harusnya seperti yang Jenderal sampaikan, Mas. Itu pendampingan itu ada tahap-tahapan. Kan gitu, dari basic kemudian ini terus lanjutan terus dan sebagainya. Gitu. Makanya ketika ini kemudian saya ketemu dengan teman-teman semua, makanya ini mau tak pada dari kelas ini dan kita itu satu rasa. Itu dari yang hadir ini misalnya berapa? 40. Saya nanti dapat katakan 20 saja atau bahkan 15 saja yang benar-benar kedepannya itu menjadi pengusaha yang handal, itu juga sudah sangat-sangat luar biasa. Apalagi 40, ya kan? Kan gitu. Itu sehingga terima kasih. Tetapi di kami juga sebetulnya ada yang step. Hanya kan memang kelas itu ada yang kelas permohonan, ada yang kelas memang kita dan sebagainya. Itu Mas. Oke, maka ketika panjenengan nanti selesai pelatihan ini, carilah kemudian panjenengan nanti adalah ilmu-ilmu yang kemudian ini meningkatkan kelas selanjutnya. Juga bagaimana Pak? Boleh, silakan kalau misalnya nanti panjenengan mau ikut yang kelas berikutnya dan seterusnya. Tetapi ya karena kemampuan kita itu terbatas ya, tentu ini nanti antre kan gitu kan. Kecuali dari panjenengan semua bersepakat kita mau mengadakan pelatihan sendiri mandiri. Boleh enggak? Boleh. Nanti saya support dengan dengan mentor-mentornya. Gratis. Tapi pelaksanaannya untuk mencukupi di dalam pelaksanaan harus dicukupi. Gitu. Silakan aja. Mau berapa? Mau satu kelompok 10 orang? Boleh. 20 boleh. 40 boleh. Itu. Mau datang ke kantor? Silakan. Kita yang diundang monggo. Iya, gitu monggo. Bersurat saja, tapi kami mohon resmi. Resmi sehingga nanti ketika resmi maka kami akan menugaskan yang tepat untuk permohonan itu. Jangan sendiri-sendiri nanti private itu misalnya kemudian Pak ini mau dikasih berapa ya? Bayarin kan gitu kan. Nah saya nggak bisa apa-apa ini karena kan sebenarnya tidak resmi ya, kan gitu. Tapi kalau resmi gratis. Itu ya Mas ya. Terima kasih Mas. Itu sehingga maka monggo kita menjadi entrepreneur muda semua. Dan kunci yang lain, ketika panjenengan kita semua sudah memutuskan untuk menjadi pengusaha, entrepreneur atau apalah namanya, maka yang perlu kemudian kita manage itu di samping untuk yang barangnya dan sebagainya. Yang perlu kita manage itu adalah mental kita. Di samping barang yang akan menjadi jualan kita itu, mental kita itu kita siapkan, kita manage. Karena yang namanya pengusaha itu pasti pada titik tertentu jualnya itu mesti down, pasti itu. Dan jangan khawatir ketika down kemudian hilang, enggak. Itu tergantung dengan kita mau bangkit lagi atau enggak. Ya karena itu fase-fase itu harus kita lalui. Gitu. Untuk menjadi besar kita biasanya kemudian diuji oleh alam ini untuk kemudian drop, kemudian baru naik lagi. Maka kemudian mental kita harus kita siapkan, disiplin kita harus kita siapkan. Gitu kira-kira. Gitu. Nah, oleh sebab itu monggo panjenengan menjadi pengusaha-pengusaha yang harus sukses. Kemudian yang ketiga, ya dari yang non fisik ya, itu adalah kemudian jadi pengusaha itu. Ketika kemudian semuanya sudah kita hitung, ya misalnya kita ini tadi, ini untuk meningkatkan sekarang ini kok sehari kok hanya sekitar berapa misalnya 20 pack. Saya kepingin sehari 50 pack saya bisa jual.
keinginan ya. Nah, maka yang perlu disiapkan adalah kemudian iki ben aku iso menjadi 50 pack sehari. Maka hitungan ini. Kalau tadi offline perkalian tonggo-tonggo kan gitu kan. Sudah ketemu. Kemudian masih offline. Iki tonggo segini wis. Jadi iki sing pasar baru. Di sini juga masih ada kota-kota yang baru kan gitu. Kemudian yang online. Sehingga yakin betul bahwa panjenengan itu 50 pack bisa. Maka langkah selanjutnya apa? perluas relasi. Betul. Relasi dan nekat. Betul nggak? Pengusaha itu harus nekat. Kalau nggak nekat nggak akan maju. Tapi harus terukur. Iya. Jangan pernah menjadi pengusaha kalau nggak berani nekat. Pengusaha itu harus nekat. Ya, ketika kemudian jenengan sudah yakin, ini apa pasarnya ada, kemudian suplai yang lain bisa. Kok kita masih ragu-ragu? Itu namanya kebangetan. Kenapa? Hanya tinggal satu, nekat untuk kemudian langsung bless. Itu nggak ada pengusaha yang sukses udah besar itu tanpa nekat, itu nggak ada. Tapi harus terukur. Betul loh. Ya, itu mental, termasuk mental. Itu makanya, ya, panjenengan harus juga punya apa jiwa yang nekat. Saya ini misalnya, kalau nggak nekat, saya nggak akan bisa jadi pengusaha juga. Bahkan anak-anak saya itu, saya selalu tekankan untuk ini hari ini juga nekat, tetapi harus hitungannya matang. Oke, gitu. Iya, gitu. Karena kita nggak akan bisa maju gitu. Dan nanti kalau misalnya bangkrut gimana? Salah satu resiko menjadi pengusaha itu adalah bangkrut. Tetapi jangan mau kalau menjadi bangkrut. Kenapa? Kita nggak ada hitung-hitungannya. Nah, orang hitung-hitungannya udah nekat. Tetapi kalau soal hitung-hitungannya, kenapa nggak nekat? Oh, soal hitung-hitungan kok. Ya kan? Bisnis itu 70% itu hitung-hitungan, 30% itu gambling. Itu. Maka dekatkanlah 70% untuk kemudian hitung-hitungan. Mas itu. Dia kopi. Kalau saya jadi dia. Kursi panjenengan ada berapa, Mas? Di kafenya ini. Ada berapa? Kira-kira aja 20-an kursi. Setiap hari rata-rata berapa kursi yang kemudian terisi? Full ya. Saya tanya, pangsa pasarmu mahasiswa isi yang suka nongkrong di kayak gitu, kira-kira berapa besar? Pangsa pasar isi kan, anak-anak isi kan, yang suka nongkrong di sana, kira-kira berapa besar? 100-200 ribu. Itu kan pasarmu, orang-orang yang kemungkinan masuk ke sana. Kalau saya jadi dia, saya akan buat 2 kaki. Loh iya. Tetapi 2 kafe ini adalah beda. Maka nanti pada saatnya nanti Mas ini itu pasti pemikirannya sama dengan saya ketika dia sudah out of the box di usahanya dia itu. Pasti. Nah saya pangsa-pasar jelas gini-gini, tak buka sini gini, pangsa-pasarnya untuk ini, hanya gitu. Aku nggak bisa sebenarnya gini dengan model yang berbeda. Terukur itu. Terukur. Kenapa? Pangsa-pasarnya banyak nih, mahasiswanya berapa ribu itu anak isi. 1. Yang kedua, ketika kemudian di sini terus nongkrongnya ini terus, lama-lama juga bosan. Maka kemudian yang dari sini itu juga akan di sini. Sama dengan yang kemudian yang di sini, itu lama-lama juga akan di sini. Gitu.
Cuman kalau masih ini belum sampai pemikirannya ke sana karena masih konsentrasi untuk yang ini aja. Tetapi kalau saya, tahu dulu, dengan berbeda, polanya agak berbeda. Itu nikah, ya, itulah bisnis. Kenapa nggak 10? Kalau 10 itu namanya arogan. Ya kan? Gitu. Ini adalah kita ukur dengan diri kita sendiri. Itu.